Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini insya Allah, kita akan membahas mengenai masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Yuk disimak. Indonesia merupakan kawasan kepulauan yang sangat strategis dan merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional yang bahkan terhubung hingga ke kawasan Eropa. Selain itu, letaknya yang berada di antara jalur India menuju China atau China menuju India menjadikan Indonesia lebih strategis karena dilayari dan dilintasi para pedagang di kedua kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga merupakan kawasan penghasil, yang menjadikan Indonesia juga selain sebagai perlintasan, juga menjadi tujuan bagi para pedagang untuk mengambil dan memperdagangkan berbagai komoditas yang dihasilkan di Indonesia. Selama ini mungkin kita hanya mengenal komoditas rempah-rempah yang menjadi primadona dari kawasan kepulauan Indonesia. Namun, ternyata banyak komoditas lain, terutama hal pokok seperti beras, yang turut menyumbang besarnya perputaran ekonomi di kawasan kepulauan Indonesia. Berikut ini adalah daftar komoditas perdagangan dari Indonesia pada masa lalu, paling tidak sebelum Belanda menginjakkan kaki di kepulauan Indonesia ini. Perdagangan yang melintasi kepulauan Nusantara ini lantas turut menyumbang adanya transfer kebudayaan antara daerah-daerah yang terhubung melalui jalur perdagangan laut. Salah satu unsur yang kemudian menyebar melalui jalur perdagangan laut ini adalah agama, dan dapat dikatakan ketika masa Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, telah datang utusan-utusan Muslim dari Arab telah mencapai Cina. Lalu pada abad ke-9 Masehi sudah ada ribuan pedagang Muslim di Kanton, Cina. Kontak-kontak antara Cina dan dunia Islam itu terjalin dan terpelihara terutama lewat jalur laut melalui perairan Indonesia. Maka tidak heran, ketika pada akhir abad ke-7 Masehi tampaknya orang-orang Islam sudah memainkan peranan besar dalam perdagangan-perdagangan internasional di Kerajaan Sriwijaya yang masih bercorak Buddha. Kedatangan Islam ke kawasan kepulauan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya jaringan perdagangan yang kita bahas di sebelumnya. Semua jalur perdagangan laut di kawasan Asia, bahkan dari Eropa hingga ke kawasan Cina pada abad ke-13 Masehi mungkin sudah didominasi para pedagang-pedagang Islam, yang berasal baik dari Arab, India maupun Cina. Sebagai kawasan transit yang sangat strategis, kepulauan Indonesia merupakan kawasan yang sangat terpengaruh perubahan-perubahan dari berbagai jejaring kota yang terhubung dalam perdagangan internasional. Penyebaran Islam sendiri mungkin merupakan sebuah proses panjang dan rumit yang berjalan selama ratusan tahun, bahkan hingga hari ini di kepulauan Indonesia, yang dimulai mungkin sejak awal bangkitnya kekuasaan Islam di tanah Arab. Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa yang membawa agama Islam ke Indonesia, atau negeri asal penyebar Islam di Indonesia. Pendapat-pendapat tersebut dikenal sebagai teori Islamisasi. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, India, pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mengemukakan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pichnapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurut Pichnapel, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pichnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Pichnapel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, Snoeck Hurgronje. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Hurgronje, kedatangan orang Arab terjadi setelah kedatangan orang Gujarat ke Indonesia. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Moketa,
Ia memberikan argumentasi didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh, dan batu nisan pada makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 Hijriah di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Moketa akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat, atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyuro sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut, atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Tradisi lainnya, yaitu ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Alasan lain yang dikemukakan Husein yang sejalan dengan teori Moketa, yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Kesamaan lain adalah bahwa umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sama seperti kebanyak Muslim di Iran. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Bukti dari teori Arab ialah adanya pemukiman pedagang Arab di pantai timur Sumatera pada masa kerajaan Sriwijaya. Selain itu, kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia dengan mayoritas umat Islam di Jazirah Arab. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina, Islam, Jawa menyatakan, menurut kronik masa dinasti Tang, di daerah Kanton, Zhangzhou, Quanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina ini bila dilihat dari beberapa sumber luar negeri, seperti kronik maupun lokal, seperti Babat dan Hikayat, dapat diterima. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Berdasarkan Sajarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja-Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina, seperti Cek Kopo, Jinbun, Cek Bancun, Cunceh, serta Cucu. Nama-nama seperti Munggul dan Mucoel ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol, sebuah wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia.
Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang pada abad ke-15 Masehi seperti Gresik, misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Semua teori Islamisasi yang telah dijelaskan masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Meminjam istilah Asyumardi Azra, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa cara atau saluran, seperti melalui perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting sebab di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan perkampungan sendiri, perkampungan pedagang Muslim di negeri asing, yang disebut pekojan. Melalui perdagangan inilah Islam berkembang pesat. Hal ini didukung oleh situasi politik saat itu, ketika para bupati pesisir berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat yang sedang mengalami kekacauan atau perpecahan. Melalui perkawinan. Perkawinan putri bangsawan dengan pedagang Muslim dilakukan secara Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, perkawinan antara pihak Islam dengan pihak yang belum Islam. Perkawinan merupakan saluran Islamisasi yang paling mudah. Dari perkawinan itu pula akan membentuk ikatan kekerabatan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Saluran lewat perkawinan antara pedagang, ulama, ataupun golongan lain dengan anak bangsawan, bupati ataupun raja akan lebih menguntungkan. Status sosial ekonomi ataupun politik para bangsawan, bupati atau raja akan mempercepat proses Islamisasi. Banyak contoh yang dapat dikemukakan mengenai proses Islamisasi melalui perkawinan, antara lain sebagai berikut. 1. Perkawinan Putri Campa dengan Raja Brawijaya, kemudian melahirkan Raden Patah, Sultan Demak pertama. 2. Perkawinan Rara Santang, Putri Prabu Siliwangi, dengan Syarif Abdullah, kemudian melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. 3. Perkawinan Putri Blambangan dengan Maulana Ishak, kemudian mempunyai seorang putra bernama Raden Paku atau Sunan Giri. 4. Perkawinan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dengan Nyai Gede Manila, kemudian melahirkan Sunan Bonang dan Sunan Derajat. 5. Perkawinan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dengan Nyimas Subanglarang, kemudian melahirkan Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang. Melalui tasawuf. Jajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur-unsur magis. Ajaran tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Di Aceh muncul ahli tasawuf yang terkenal, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samatrani, dan Nuruddin Ar-Raniri. Di Jawa di antara wali sanga juga ada yang mengajarkan tasawuf ialah Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Melalui pendidikan. Lewat pendidikan terutama dalam pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, kita mengenal beberapa pesantren, di antaranya Pesantren Ampel Denta di Surabaya dan Pesantren Giri di Gresik. Melalui dakwah. Dakwah artinya penyiaran ajaran agama Islam. Proses Islamisasi di Jawa melalui dakwah dilakukan oleh kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan wali sanga. Wali artinya wakil atau utusan. Mereka di samping memiliki pengetahuan agama Islam juga memiliki kelebihan yang disebut karomah. Oleh karena itu, mereka diberi gelar sunan, artinya yang dihormati. Kesembilan wali tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Surabaya, Jawa Timur. 2. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim di Tuban, Jawa Timur. 3. Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin atau Raden Kosim di Lawongan, Jawa Timur. 4. Sunan Giri atau Raden Paku di Gresik, Jawa Timur. 5. Syekh Maulana Malik Ibrahim, di Gresik, Jawa Timur.
6. Sunan Kalijaga atau Raden Said di Kadilangu, Semarang, Jawa Tengah. 7. Sunan Kudus atau Raden Jafar Sodik di Kudus, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said di Muya, Jawa Tengah. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Cirebon, Jawa Barat. Penyebaran agama Islam di Jawa Tengah bagian selatan dilakukan Sunan Tembayat atau Bayat yang berkedudukan di Klaten. Jawa Barat bagian selatan ada sosok Syekh Muhyiddin Pamijahan di Tasikmalaya. Penyebaran agama Islam di luar Jawa, khususnya di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Sulaiman. Di Kalimantan Timur dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Ri Parangan. Golongan lain yang mempercepat proses Islamisasi ialah mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penyebar Islam di berbagai daerah di Indonesia lainnya. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah pengaruh tersebut. Pengaruh dalam bidang politik. Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, konsep dinasti sudah berlaku dan dianut oleh para bangsawan kerajaan. Selain dinasti yang berlaku turun-temurun, demi memperkuat legitimasi para raja. Seringkali para raja dianggap sebagai titisan dewa. Konsep ini disebut dengan konsep dewa raja. Maka seringkali ketika para raja tersebut mangkat, mereka dicandikan dan dibuat arca yang menyerupai salah satu dewa dalam kepercayaan Hindu. Contoh, air langga yang dicandikan sebagai Dewa Wisnu. Dalam kepercayaan agama Islam, Tuhan atau Allah dipercaya tidak dapat diserupakan dengan makhluk ciptaannya. Dia tidak dipercaya akan menitis menjadi seorang manusia yang merupakan ciptaannya. Namun, Tuhan dipercaya menunjuk manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi untuk membawa keteraturan dalam kehidupan di muka bumi. Maka konsep Dewa Raja yang digunakan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha bergeser menjadi konsep Raja sebagai Khalifatullah atau Wakil Tuhan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Pengaruh dalam bidang ekonomi. Apakah kamu pernah mendengar bahwa Indonesia pernah disebut sebagai Jawa Dwipa atau Suvarna Dwipa? Kepulauan Indonesia juga pernah disebut sebagai Kepulauan Emas atau Perak atau Argir. Semua itu merujuk bukan saja pada Kepulauan Indonesia yang menjadi salah satu penghasil logam-logam mulia tersebut, namun juga karena perputaran ekonomi di kawasan Kepulauan Indonesia sangat besar. Dengan kedatangan Islam dan banyaknya arus perdagangan yang dijalankan para saudagar-saudagar Islam baik dari Arab, India maupun belakangan dari Cina, menyebabkan pertambahan perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Bahkan, dari perdagangan antar pulau oleh para pedagang Islam, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa pergaulan dan perdagangan. Sehingga bahasa Melayu dikenal luas di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu ini adalah cikal bakal bahasa Indonesia. Bagi Kepulauan Indonesia, pengaruh di bidang ekonomi dari kedatangan Islam antara lain menyebabkan munculnya kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai timur dan barat Sumatera dan pantai utara Jawa. Kemunculan kota-kota tersebut lahir akibat kebutuhan berbagai komoditas yang diperdagangkan di perdagangan internasional. Kemunculan kota-kota pelabuhan ini pada akhirnya menyebabkan munculnya permintaan komoditas untuk mendukung populasi di kota pelabuhan tersebut. Sebut saja Malaka, kota pelabuhan ini tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menunjang kehidupan populasi di dalamnya. Namun kota ini merupakan pelabuhan penting yang sangat ramai dan menyebabkan populasinya bertambah akibat adanya berbagai kegiatan transaksi dagang berbagai komoditas. Untuk menunjang populasi di Malaka, seringkali Malaka harus mengimpor beras dan berbagai bahan pangan lainnya dari Jawa, pantai timur Sumatera untuk kemudian ditukarkan dengan berbagai komoditas perdagangan yang ada di Malaka. Dengan demikian akhirnya, kebutuhan ini menyebabkan munculnya berbagai kota-kota pelabuhan di Jawa yang diperuntukkan mengekspor berbagai hasil bumi dari pedalaman ke berbagai wilayah di Kepulauan Indonesia. Pada tahap berikutnya, para kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa dan wilayah lain berkembang menjadi sebuah entitas politik yang berbeda dan bahkan beberapa muncul menjadi sebuah kerajaan yang mendasarkan diri dari aktivitas perdagangan keluar, sekaligus menguasai daratan di pedalaman. Sebut saja Banten, Cirebon, Demak, Aceh, Ternate, dan sebagainya.
Pengaruh kebudayaan yang diberikan dari kedatangan Islam, cukup banyak. Di atas sudah disinggung bahwa terdapat banyak bentuk-bentuk akulturasi antara kebudayaan Islam dan pra-Islam atau Hindu dan Buddha maupun kebudayaan asli Nusantara. Bentuk-bentuk akulturasi tersebut antara lain dalam bidang arsitektur, kesenian, berbagai bentuk sastra, dan lain-lain. Banyak unsur-unsur yang tetap dipertahankan dari masa kerajaan Hindu dan Buddha. Beberapa unsur seperti magis dan klinik dari kerajaan Hindu dan Buddha tetap diamalkan pada masa kerajaan-kerajaan Islam, khususnya kerajaan-kerajaan di Jawa. Sebut saja kepercayaan dalam memperlakukan benda-benda pusaka yang sering diperlakukan layaknya makhluk hidup, seperti dimandikan, diberi tempat khusus, bahkan disajenkan. Meskipun dalam kepercayaan Islam, ada beberapa larangan khususnya mengenai menghindari tahayul dan berlaku syirik. Hal demikian menggambarkan bahwa kedatangan Islam bukan menggusur kepercayaan Hindu dan Buddha melainkan terjadi akulturasi atau percampuran kebudayaan dari Islam, Hindu dan Buddha, serta budaya asli di Indonesia. Sekian penjelasan tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kerjakan tugas-tugas yang guru berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.